Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini siapa yang tidak hadir? Dita, Bu. Dita, Bu. Berarti Dita kenapa tidak hadir? jaringannya, Bu. Bukan tidak hadir, Bu, jaringannya. Dia berusaha untuk masuk, Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Oke, sebelum kita Bu, memulai Putra, Bu, pelajaran sakit, hari Bu. ini, Putra sakit. Iya, Bu. Oh ya, baiklah. Nanti ininya surat sakitnya kasih ketua kelas saja ya. Iya, Bu. Pada materi hari ini kita membahas tentang teks negosiasi. Oke, semuanya silahkan persiapkan alat tulisnya. Jika ada yang dirasa penting boleh dicatat. Dan jika ada yang dirasa kurang dipahami boleh ditanyakan kepada Ibu. Baik, Bu. Sebelum Ibu menjelaskan teks negosiasi itu apa, kali ini Ibu punya 3 pertanyaan buat kalian. Yang pertama, apakah ada yang pernah berbelanja selain di mall? Pernah. Di Pernah. pasar, Bu. Ya. Yang kedua, pernah meminta uang jajan tambahan sama orang tua? Pernah. Bu. Pernah. Pernah, Yang Bu. ketiga, apa perbedaan debat sama negosiasi? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nego minta kurang, Nggak tahu Bu. ya. Iya, tapi harus ada persetujuan. Nanti Ibu akan jelaskan. Oke, Bu. Untuk jawaban pertama ya, anak-anak udah pernah berbelanja selain di mall, misalnya di pasar. Hal unik yang biasa kita jumpai jika kita berbelanja di pasar adalah terjadinya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Untuk yang kedua, pernah meminta uang jajan tambahan sama orang tua. Kalian menjawab pernah. Nah, selain minta uang jajan tambahan, misalnya minta beliin handphone baru. Arti di sana terjadi juga proses tawar-menawar antara anak dan orang tua. Jadi negosiasi itu apa, Bu? Nurul Anissa, boleh dibaca pengertian negosiasi? Negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dan pihak lain. Ya, negosiasi adalah proses tawar-menawar antara kedua belah pihak, boleh misalnya pembeli dan penjual, atau orang tua dan anak, atau negosiasi dalam dunia pekerjaan. Jika seperti itu, jelas ya, antara teks negosiasi dan teks debat berbeda. Teks debat biasanya siapa yang kuat, dia yang menang. Itu teks debat. Kalau teks negosiasi tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Jadi kesepakatan diambil dari kedua belah pihak. Tapi perlu digarisbawahi, tidak dikatakan negosiasi jika tidak terdapat persetujuan. Nah, seperti negosiasi harus ada hasil akhirnya, yaitu persetujuan. Oke, paham ya? Paham, Bu. Jika misalnya kalian meminta diturunkan harga, tapi kalian tidak jadi beli, berarti di sana tidak ada persetujuannya ya, atau tidak dikatakan teks negosiasi. Oke, sudah paham
pengertian teks negosiasi? Selanjutnya, mari kita kenalin unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Ada 4 unsur. Yang pertama, Preti tolong bacain. Baik, Bu. Unsur-unsur membangun teks negosiasi. Iya, Bu. 1. Partisipan atau pengajuan dan pihak yang menawar. Pada beberapa negosiasi, untuk memecahkan konflik atau pertikaian, ada partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara, penengah, atau pemandu. Kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Ketiga, ada pengajuan dan penawaran. Keempat, ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Sudah, Bu. Ya, oke. Yang pertama, partisipan, yaitu pihak melakukan pengajuan dan penawaran atau pihak lain yang terlibat di dalam negosiasi tersebut. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, terdapatnya pengajuan dan penawaran. Yang keempat, yang keempat adanya kesepakatan sebagai hasil dari negosiasi tersebut. Itulah unsur-unsur yang terdapat di dalam teks negosiasi. Negosiasi terbagi menjadi 2, yaitu negosiasi lisan dan negosiasi tulis. Ada yang tahu negosiasi lisan dan negosiasi tulis? Negosiasi tulis tuh kayak Nggak ada ya? Oke, negosiasi dibagi menjadi 2. Negosiasi tulis yaitu berbentuk surat penawaran atau biasa disebut juga surat niaga atau surat jual beli. Negosiasi lisan yaitu tawar-menawar antara penjual dan pembeli, antara orang tua dan anak, atau negosiasi di dalam dunia kerja. Surat penawaran atau biasa disebut juga surat niaga adalah surat yang biasa digunakan dalam kegiatan perdagangan. Biasanya dari satu perusahaan atau dari satu lembaga ke lembaga lainnya menggunakan surat penawaran untuk mempromosikan produknya agar tertarik atau agar dibeli oleh konsumen. Supriyanti, tolong Ibu bacain struktur. Struktur teks lisan negosiasi. Yang pertama ada orientasi, merupakan bagian awal atau pembuka pada teks negosiasi. Biasanya berupa salam dan sapaan dari satu pihak ke pihak lain. Yang kedua ada pengajuan. Suatu hal berupa barang atau jasa yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Yang ketiga ada penawaran, merupakan usaha yang dilakukan salah satu pihak ketika menemukan ketidaksesuaian atau ketidakkesepakatan. Yang terakhir ada persetujuan, proses memilih solusi yang tepat dan menguntungkan kedua belah pihak. Ya, deal, setuju, sip, siap, baiklah, dan lain-lain. Sudah, Bu. Di sini ada orientasi, yaitu berisi sapaan, salam pembuka atau percakapan awal. Yang kedua ada pengajuan, yaitu suatu hal berupa barang atau jasa yang diajukan. Yang ketiga, penawaran merupakan usaha yang dilakukan salah satu pihak ketiga dan menemukan ketidaksesuaian. Dan yang terakhir ada persetujuan, biasanya berisi siap, oke, baiklah, sip, dan sebagainya. Ciri kebahasaan teks negosiasi.
Oke, setelah kita mempelajari pengertian dan struktur teks negosiasi, sekarang Ibu jelaskan ciri kebahasaan dari teks negosiasi itu sendiri. Untuk ciri kebahasaan di sini yang pertama menggunakan bahasa yang santun, ditandai dengan kata tolong, silahkan, cobalah, percayalah, dan sebagainya. Yang kedua, terdapat ungkapan atau kalimat persuasif. Ada yang tahu kalimat persuasif itu apa? Kalimat membujuk, Bu. Ya, benar. Yaitu bahasa yang membujuk atau merayu. Biasanya ditandai dengan alasan yang meyakinkan atau alasan yang logis. Contohnya di sini, ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Yang ketiga berisi pasangan tuturan. Contohnya mengucapkan salam, pasangannya membalas salam. Bertanya, pasangannya menjawab atau tidak menjawab pertanyaan. Yang keempat, keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Jadi dalam negosiasi di sini tidak ada pihak yang dirugikan. Yang selanjutnya yang kelima menggunakan pronomina. Aida tahu pronomina itu apa? Enggak, Bu. Ya, pronomina yaitu kata ganti. Di sini ada saya, kata ganti orang pertama, boleh juga aku. Terus ada kami, kata ganti orang pertama jamak. Terus ada kamu, kata ganti orang kedua. Dan ada Anda, kata ganti orang kedua. Dilanjutkan ke menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Itu untuk memudahkan kalian mengingat. Dan yang terakhir bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Nah, karena negosiasi itu tawar-menawar, berarti salah satu pihak ada yang memerintah dan ada yang memenuhi perintah tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Supaya kalian lebih memahami mengenai teks negosiasi, ada yang ingin membaca teks tersebut? Ada pembeli dan penjual. Saya pembeli, Bu. Penjual, Bu. Ya, yang penjual. Ya. Silahkan dibaca. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000, Bu. Murah. Boleh kurang kan, Bang? Belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan. Masak pohon, Iya, Bu. iya, Bang. Tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim. 20.000 aja ya, Bang? Belum boleh, Bu. 28.000 ya. Biar saya dapat untung, Bu. Baiklah, tapi saya pilih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya rugi. Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu. Kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Bang. Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Ya, terima kasih Freti dan Supriyanti. Dari percakapan ini kalian bisa nggak mencari di mana ininya orientasinya? Bisa nggak? Nih, oke maaf ya anak-anak, tadi jaringannya nggak ada gangguan. Kita lanjut ke struktur. Yang pertama, coba perhatikan analisis struktur dari teks negosiasi tersebut. Pertama di sini ada bagian paling atas yaitu orientasi. Orientasi yaitu percakapan pembuka antara pembeli dan penjual. Contohnya,
Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Penjual menjawab 30.000, Bu, murah. Nah, ini kan merupakan percakapan awalnya. Yang kedua ada pengajuan. Di percakapannya boleh kurangkan, Bang. Di sini pembeli mengajukan harga untuk turun. Terus ada penawaran lagi. Belum boleh, Bu, barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan, masak pohon. Nah, ada kata belum boleh, Bu. Berarti abangnya mempertahankan harganya. Nah, ini penawarannya. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, tapi masak pohon. Kita ke pengajuan lagi. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Nah, di sini pembelinya tetap ia menginginkan harganya untuk turun. Malah di sini disertai dengan alasan yang logis atau alasan yang masuk akal. Belum boleh, Bu, 28.000. Ya, Bu, biar saya dapat untung, Bu. Nah, di sini penawaran lagi. Penjualnya tetap mempertahankan harganya karena di sini dianya tidak mendapat untung. Kita ke pengajuan lagi dari pembeli. Baiklah, tapi saya boleh pilih sendiri kan, Bang? Nah, di sini pengajuan untuk memilih sendiri mangganya. Terus ada penawaran lagi dari penjualnya. Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nah, di sini permintaan dari penjualnya bahwa si ibu tadi tidak boleh memilih mangga yang besar-besar. Dan struktur yang terakhir adalah persetujuan. Persetujuan ditandai kata iya, siap, dan baiklah. Dan di sini kebetulan ada kata iya, Bang. Terus bagian paling bawah ada baiklah. Saya ambil 3 kilo ya, Bang. Nah, untuk perbedaannya di sini, untuk orientasi di sini bentuknya percakapan. Jadi bukan hanya penggalan satu kalimat. Orientasi itu percakapan antara pembeli dan penjual. Nah, bagian paling atas atau paling awal, sementara persetujuan percakapan antara pembeli dan penjual, di sini posisinya di bagian paling bawah. Itu mungkin penjelasan struktur teks negosiasi tersebut. Berikutnya, di sini ada analisis ciri kebahasaan dari teks negosiasi tersebut. Dari ciri kebahasaan yang pertama ada pasangan tuturan, bagian paling atas. Pasangan tuturan di sini yaitu berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Berarti itu berbentuk pertanyaan. Pasangan yang menjawab pertanyaan atau tidak menjawab pertanyaan. Kebetulan di sini menjawab pertanyaan. 30.000, Bu, murah. Nah, ini jawabannya. Yang kedua ada persuasif, yaitu kalimat yang membujuk atau kalimat yang merayu. Contohnya, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Nah, di sini kalimat persuasif yaitu kalimat yang membujuk disertai dengan alasan yang logis atau alasan yang masuk akal. Dan yang ketiga, ada memerintah dan memenuhi perintah. Contohnya belum boleh Bu 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu. Dan ibunya ada berkata baiklah. Dan ibu di sini memenuhi perintah dari penjualnya. Dan yang terakhir ada udah merugikan kedua belah pihak. Kenapa di sini tidak merugikan kedua belah pihak? Tanda dengan kata iya sama baiklah berarti tidak ada pihak yang dirugikan. Saat negosiasi ini semuanya sudah sepakat. Anak-anak ngerti dalam menentukan ciri kebahasaan? Ibu.
Ngerti ya, oke. Kalau udah ngerti, Ibu butuh kesimpulan dari pelajaran hari ini. Apakah kalian menyimak atau tidak? Tunjuk saja ya, Nurul Anissa. Apa kesimpulan materi pada hari ini? Kesimpulannya, negosiasi adalah proses tawar-menawar guna mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak dengan pihak yang lain, Bu. Ya. Itu saja ya, Nurul. Iya, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu, Ibu langsung masuk ke tugas. Yang tugasnya yaitu buatlah percakapan, negosiasi, dan tentukan bagian strukturnya. Terus dikumpul tanggal 15 Juni 2021 di Classroom ya. Ya, Bu. Oke, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.